itu adalah jin. Nah di sana pun sama beribadah. Bahkan di masjid-masjid itu pasti ada. Makanya kalau ada pengalaman orang yang mengotori masjid, biasanya di kampung dia. Ada yang nonton Bangreng atau Jaipongan kalau di Sumedang itu ya. Atau di Banten atau di mana yang kalangan Pasundan nih. Habis gitu kemalaman tidur di masjid kakinya kotor. Iya. Ya itu dialami bukan sama orang lain, teman saya sendiri itu. Udah begitu dia bangunnya kenapa? Itu bangunnya setengah lotot karena dia di dalam bedung. Lantas kalau kita lihat sejarah seperti Syekh Subakir yang diutus ke Tanah Jawa, karena di Tanah Jawa itu ada satu raja jin yang sakti mandraguna dan tidak ada yang bisa gitu ya. Namanya adalah Ki Sabdo Palon. Kalau di Dharma Pewayangan maksudnya namanya Semar Badranaya. Dia sampai beberapa pun tidak ada yang sanggup untuk dakwah ke Tanah Jawa karena menghadapi Ki Sabdo Palon itu. Hanya diutuslah Syekh Subakir ke Tanah Jawa. Sebelum beliau berdakwah, maka dia ada yang dilakukan oleh dia itu sehingga kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa, saya bersama Ustadz Ridwan. Kali ini kita akan membahas, mengkaji apa sih perbedaannya jin dan siluman. Sebelum kita bertanya, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz, untuk tema kali ini saya pengen bertanya mengenai jin dan siluman. Ya. Ustadz. Oke. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, penonton, sahabat pesan di balik misteri dimanapun Anda berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, juga shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, apa perbedaannya jin dan juga siluman? Nah, harus diketahui dulu. Kata-kata siluman dalam Al-Quran tidak ada. Ya, itu nggak ada. Sekarang kita dari jin dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan juga manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah itu. Baik jin atau manusia diperintah untuk beribadah kepadaku. Jadi di kalangan jin itu sama seperti manusia. Beranak pinak, ada ketuanya juga gitu ya. Nah, sebelum saya lanjut, ini saya akan jawab dulu. Ada namanya pemahaman dan ada namanya pengalaman. Nah, kalau saya berbicara yaitu dari pengalaman. Kalau pemahaman, mengkaji satu kitab, ada pemahaman tafsir A, tafsir B, ya, banyaklah seperti itu. Nah, jadi sebelum saya mengalami itu udah ngaji juga tentang masalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir, gitu ya, Jalalain dan banyaklah. Dan di Al-Quran sendiri tidak ada seorang pun manusia yang bisa melihat jin terkecuali Rasul, gitu ya. Rasul itu maksudnya yang disayangi sama Allah, ya, yang dikasih sama Allah. Nah, kita kaji dulu. Lantas kalau kita lihat sejarah seperti Syekh Subakir yang diutus ke Tanah Jawa, karena di Tanah Jawa itu ada satu raja jin yang sakti mandraguna.
dan tidak ada yang bisa gitu ya. Namanya adalah Ki Sabdo Palon. Kalau di Dharma Pewayangan maksudnya namanya Semar Badranaya. Dia sampai beberapa pun tidak ada yang sanggup untuk dakwah ke Tanah Jawa karena menghadapi Ki Sabdo Palon itu. Hanya diutuslah Syekh Subakir ke Tanah Jawa. Sebelum beliau berdakwah, maka dia ada yang dilakukan oleh dia itu sehingga kepanasan. Ki Sabdo Palon itu kepanasan, akhirnya menyerah. Nah, setelah menyerah dan beliau masuklah ke Islam. Nah, Sabdo Palon itu adalah jin, raja jin yang ada di Tanah Jawa. Gitu. Dia masuk ke Islam. Pertanyaannya, kok dia bisa tahu masuk ke Islam? Apakah Syekh Subakir melihat? Pasti melihat kan? Cuman jin itu dia akan merubah wujudnya. Seperti sama malaikat juga seperti itu, bisa merubah wujudnya untuk menemui manusia itu. Gitu. Jadi aslinya kita memang tidak tahu. Jadi maksudnya di kitab itu aslinya jin. Kalau kekeh dengan pemahaman tetap ya terserah. Berarti pegang aja pemahaman itu sendiri. Jangan bicara dengan yang sudah pengalaman. Kalau nanya ke Syekh Subakir karena saya mau lihatnya mengislamkannya. Makanya di situ ada yang namanya kalau di Sunda kan Ki Sabdo Palon itu kalau Dharma Pewayangannya di Semar Badranaya. Di sininya ada kuncung kan. Namanya kuncung Kalimusodo. Artinya adalah 2 kalimat syahadat itu tandanya dia sudah Islam. Nah, cuman dia perjanjian hanya dipersilahkan dakwah di Tanah Jawa ini, Islamnya masukkanlah ke sudut-sudut yang tidak merusak budaya gitu. Jadi budaya itu harus disusupin Islam. Maksudnya seperti itu. Seperti akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga main wayang golek tapi dimasukin susupin Islam. Nah itu. Tapi kalau normal itu pun beliau tidak mau karena sudah masuk Islam. Bukan agama yang dikalahkan oleh budaya, tapi budaya ini dimasukkanlah akhlak-akhlak Islam. Itu supaya dilihatnya menjadi satu tontonan, menjadi satu tuntunan seperti itu. Intinya dia melihat. Ada lagi anak kecil yang nunjuk. Nggak bisa dibilang anak kecil halusinasi atau apa. Nggak bisa juga. Ada lagi binatang seperti anjing. Kan bisa ngelihat juga seperti itu. Nah makanya jin yang maksud jin itu aslinya. Dan kita juga kan tahu kadang dia bisa jadi ular, bisa jadi kakek-kakek, bisa jadi nenek, bisa jadi wanita cantik, pemuda ganteng, bisa yang buruk rupa, itu hanya perwujudan. Dan beda lagi seperti di Amerika kan nggak mungkin ada tuh pocong itu. Pasti adanya apa? Dracula, ya. Nah seperti itu kan pasti beda-beda. Itu namanya perwujudan. Intinya dia itu melihat, tidak bisa diklaim membawa diri sendiri, nggak bisa yang melihat jin itu haram, nggak bisa seperti itu. Toh dia mengalami. Nah seperti saya sendiri mengalami. Dulu saya di badan tuh ketika mengalami kanuragan tuh ada 150 jin. Jadi kalau ada orang pingin kebal itu saya transfer 1, itu baru nggak mempan orang ditahan sama dia. Dulu zaman jahiliyahnya. Gitu. Sekarang kan udah enggak, sekarang ada zikir qalbu lah, Allah segalanya kan. Nah itu adalah jin. Nah di sana pun sama beribadah. Bahkan di masjid-masjid itu pasti ada. Makanya kalau ada pengalaman orang yang mengotori masjid, biasanya di kampung ya. Ada yang nonton Bangreng atau Jaipongan kalau di Sumedang itu ya. Atau di Banten atau di mana yang kalangan Pasundan nih. Habis gitu kemalaman tidur di masjid kakinya kotor. Ya itu dialami bukan sama orang lain, teman saya sendiri itu. Udah begitu. Dia bangunnya kenapa? Itu bangunnya setengah loncat karena dia di dalam bedung. Ada yang dalam bedung, ada yang iniin di pohon. Cuma sedahan segini, coba nggak jatuh. Ketika sadar ya patah kan, langsung ke balong, ke kolam. Nah itu pengalaman kan seperti itu. Nah yang mindahin itu siapa? Itu jin muslim. Karena jin muslim itu tidak suka kalau sudah dia berada di satu masjid, dia nggak suka kalau ada manusia yang nggak sholat, kemudian dia mau ngotorin masjid, pasti itu diganggu sama dia. Maksudnya supaya itu yang seharusnya tugas manusia yang ngebangunin tuh. Karena mungkin yang tidurnya preman pada takut kali aja sama dia tuh, biasanya suka turun. Itu jin muslim.
Nah kalau di gunung-gunung, wah banyak jin kafir. Ada juga kalau misalkan di lokasi satu tempat itu bersih, kayak ada yang nyapuin, tapi di tengah hutan, bukan di pinggir sungai ya. Iya. Kalau di pinggir sungai ada bersih, terus kayak daun habis dipetik, daun dipetik. Ini pengalaman saya karena saya dulu sering ke gunung untuk tapak gitu ya. Nah kalau misalkan ada yang daun kayak dipetik di pinggir sungai, itu jangan dideketin, itu pasti ular besar di situ. Oh. Jadi dia cuma palanya di situ, ntar cuma lidahnya doang, cret, gitu, lewat, cret, gitu. Tuh kalau di pinggir sungai, kalau yang ada bening, kayak lingkaran itu bersih kayak nyapuin, terus si daunnya tuh kayak habis dipetikin. Nah itu jangan dideketin. Nah kalau di tengah hutan, kemudian kayak kelihatan ada taman, bersih juga, itu nggak ada kayak ada yang nyapuin. Nah itu biasanya kelompok jin muslim. Kalau di hutan, jadi di hutan tuh ada kehidupan. Kalau ngelihat gunung begini, banyak misterinya. Pas kita masuk ke dalamnya, ingat perangkap banyak. Ada yang suka ngebelokin ke jurang, disangkanya jalan. Ada yang diikutin, disangkanya temen. Ada yang makanya di Islam diajarkan ketika masuk ke gunung apapun, ingat Allah, minimal baca Al-Fatihah. Gitu. Karena dulu saya kan nyari kayu bakar untuk di rumah sama rumput itu kan ke gunung-gunung. Nyari itu. Jadi ada amanat dari orang tua, ada yang pakai doa Kanjeng Nabi Khidir, kalau ke air, jadi kita insya Allah tidak akan bisa disesatkan oleh mereka. Yang penting memang akhlak kemana-mana harus dijaga, jangan ke hutan aja nggak boleh sombong gitu ya, sama di kota juga nggak boleh jadi orang sombong, pasti nggak bisa pulang ntar kalau ketemu orang yang gitu. Nah di hutan pun seperti itu jin ya. Nah itu dia diperintah untuk ibadah. Kemudian siluman. Siluman ini kan nggak ada kata-kata dalam Al-Quran. Tapi yang jelasnya adalah salah satu pengamal ilmu yang di luar Islam atau katakanlah ilmu hitam itu nyatu dengan jinnya, ngedarah daging di situ. Misalkan ada pemuja cegik misalkan ya, cegik ini biasanya ke babi ya. Ya, yang muja-muja tuh, yang pingin kaya tuh. Nah akhirnya dia ke ratu babinya. Nah itu namanya siluman. Siluman itu artinya dari manusia bersatu dengan jinnya dan dia tidak berubah lagi. Jadilah babi jadi-jadian. Nah itu namanya siluman itu. Jadi persatuan antara jin dan dengan manusia seperti itu. Ada juga yang ngulik ke Nuragan, bertapa sampai meninggal di tempat. Nah tapi meninggalnya itu hilang. Suatu saat ada lagi. Itu ya ada lagi. Nah itu juga itu korinnya, itu korin. Bentar ya siluman. Seperti lagi gitulah contohnya. Siluman ular. Awalnya manusia gitu. Satu seperti itulah. Hanya kehidupannya seperti itu terus. Itu ada yang ngulik ilmu jadi macan gitu, gereleng langsung jadi. Akhirnya sampai sekarang suka itu namanya siluman itu seperti itu. Jadi nyatu dia seperti itu. Yang harusnya kita dengan amal baik kita sendiri, dengan amalan ibadah kita sendiri nyatunya, insya Allah akan normal sampai ke alam kubur. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Kalau siluman dia antara manusia dan jin nyatu, nah kalau jin tadi tunggal emang dia tunggal. Jadi di kita dinamakan siluman gitu ya. Padahal itu juga jin dengan manusia. Nyatu lah, jadi bersekutu sampai nyatunya seperti itu. Akhirnya terjadi seperti ada siluman ular, siluman kera, ada siluman segala macam yang awalnya itu manusia jadi keranya gitu. Sampai tidak diketemukan orang yang di mana, cuman kalau datang seperti itu. Itu Mas Agus. Iya. Ada yang kutukan. Ada juga yang kutukan. Ya udah yang dikutuk misalkan, nah itu pun bisa jadi siluman. Dikutuk sama orang tuanya misalkan, karena dia melawan orang tua, saking keselnya orang tua, akhirnya minta sama Allah dijadikan buaya misalkan. Jadilah, nah itu jadi siluman akhirnya. Seperti itu, jadi siluman buaya. Padahal dulunya itu kutukan itu sebenarnya tuh. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya jelas ya. Jadi kalau siluman itu antara jin dari manusia yang ngulik atau yang kena kutukan, ya. Nah, kalau jin tunggal ya. Itu cuman dia suka merubah wujudnya. Dan kalangan jin ini termasuk iblis juga jin. Nah, ada yang Islam, ada yang kafir gitu. Walaupun biangnya itu memang awalnya dari Azazil, dan awalnya dia juga imam di surga khuldi. Nah, kemudian dia turun karena
membangkang Allah ini turunkanlah ke bumi ini. Tuh. Nah kalau jinnya jenisnya ifrit kalau Azazil. Ratunya jin gitu istilahnya, rajanya jin. Tapi di kalangan mereka samanya kita ada yang beriman ada yang enggak gitu. Jadi dua ini yang diperintah sama Allah tuh menciptakan, tidak semata-mata aku menciptakan jin maksudnya hanya untuk beribadah. Jadi dua ini nih emang membangkang nih dua-duanya, enggak manusianya, enggak jinnya. Suka membangkang gitu. Makanya diperintah suruh ibadah. Gitu dulu Kangjeng Nabi Adam makan buah huli. Nah, kemudian Azazil suruh sujud nggak mau, jadi dua-duanya berdosa. Gitu, makanya diturunkannya mereka itu, malaikat nggak diturunkan. Iya. Suruh nebus dosa di sini. Nah, itulah. Ada pertanyaan? Ada pesan. Kadang kan kalau di kalangan kita sudah terbiasa ya kalau anak kecil itu atau orang tua kadang-kadang suka image gitu, awas jangan ke situ, ada setan gitu. Itu emang perbentukannya, padahal kan sudah jelas tadi ya dalam Al-Quran juga tidak menciptakan selain jin gitu. Iya. Apakah setan itu juga jin gitu Pak? Bukan, kalau setan bukan jin. Setan itu bukan makhluk. Oh. Setan itu adalah sifat, itu kita sudah pernah bahas sebenarnya. Ada sifatul haya. Jadi di wujud manusia atau wujud jin itu ada sifat ini. Namanya sifatus syaitan ini. Makanya kedua-duanya diperintah baik jin dan manusia itu wala tatabi'u khutuwati syaiton, jangan deketi langkah-langkah setan karena setan sifat. Gitu kan sifatus syaitan adalah ujub, riya, takabur, iri, dengki, jahil, aniaya, benci, marah, dendam, pamrih, udah tuh. Penyakit hati itu setan gitu. Awalnya kan dari shin, to dengan nun, syatona awalnya itu. Artinya itu jauh. Jauh untuk taat kepada Allah yaitu setan. Gitu, makanya dia dikutuk sama Allah itu. Makanya bilang a'udzubillah minasyaitonir rajim. Setan yang terkutuk. Emang dia begitu. Sifatnya seperti, makanya kalau bilang oh itu ada setan, nah 3 jari malah. Bisa jadi ke diri kita masih ada. Nunjuknya gitu. Iya. Itu nunjuk orang tuh setan, padahal dirinya sendiri setan. Lebih banyak ya. Nah, makanya kalau problematika kehidupan manusia seperti yang ceramah di masjid, oke. Kita lihat yang ceramah ini. Apakah iblis? Ya kan? Apakah setan? Apakah betul manusia? Makanya ketika ada menyampaikan sesuatu kebaikan, kan lihat apa yang disampaikannya. Apa yang sedang disampaikan, jangan melihat orangnya gitu. Nanti kita akan tahu. Misalkan dia lagi ceramah, kubu-kubu, wah apa, ini sombong deh. Saya itu pesantren 13 tahun, 14 tahun, kita bisa, nah berarti yang ceramah siapa? Yang ceramah siapa? Setan. Karena sifatnya sombong gitu ya. Iya, bukan saya sombong sih. Saya pesantren 14 tahun. Nah, itu apa namanya? Nah, itu kalau bilang kan saya nggak sombong deh. Maaf nih sebenarnya saya. Kan biasanya begitu. Itu namanya pembelaan diri. Biar dia nggak dipojokkan. Padahal kalau nanya ke masyarakat, ucapan ini sombong bukan? Garis bawahi. Bukan saya sombong. Saya pesantren 14. Jawabannya apa? Sombong. Sama orang yang bersabar. Bagaimana saya harus bersabar? Saya sudah bertahun-tahun. Itu tandanya orang belum sabar. Karena sabar itu cenderung diem. Nggak bicara, jadi bukan meletus dari sini. Sabar tuh diam, menerima, ikhlas, nggak diucapkan. Tapi kalau ditanya ke orang, nggak nerima tuh biasanya tuh. Padahal emang nggak sabar. Sabar tuh tindakannya diam, sholat sesuai petunjuknya dari Allah itu. Seperti itu. Dan dia nyari jalan keluar dari situ. Astagfirullahaladzim. Itu ciri orang sabar tuh, ya Allah, ya Rabbi saya. Seperti itu. Saya tuh gimana harus sabar? Wah, itu beda tuh. Iya. Nah itu apa tuh gitu kan, nah seperti itu. Jadi makanya dibilang wala tatabi'u khutuwati, jangan dekati, jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, dia itu musuh kamu yang nyata buat manusia dan buat kalangan jin. Dan Al-Quran tuh gitu, bukan kita doang tuh, jin muslim juga ngaji, bahkan pinteran dia kalau ngaji nanti gitu, ngaji sama, kan disuruh ibadah. Nah ibadahnya gimana dong jin kalau nggak ada yang nuntun? Kan semuanya sama dituntunnya dengan kitab Al-Quran, diajarkan oleh Rasulullah. Ada jinnya yang ikut Rasulullah, ada bahkan ada masjid jin kan di sana tuh. Karena ketika itu wahyu nggak datang para jin dia, kan dia suka maling gitu, maling wahyu.
dipotong, dipenggal, dipelintirkan supaya manusia sesat. Nah ketika itu nggak ada, jadi nggak ketahuan tuh surah al-jin itu datang. Tahu-tahu datang ke Rasulullah, kemudian baca surah al-jin itu, pada datang, pas datang langsung ucap 2 kalimat syahadat, hanya terkenal sampai sekarang ada namanya Masjid Jin, itu turunnya surah al-jin. Oh. Nah itu, itu Agus. Perbedaan antara jin dan juga siluman. Ada lagi yang ditanyakan, ayo apa aja? Iya. Sebelum lanjut, Ustaz, kita minum dulu. Iya. Bagi pemirsa yang membutuhkan air ruqyah, silakan hubungi di 0822 4974 3738. Ya, Bang Agus. Iya. Allah Akbar. Berarti yang saya ingin tanyakan gini, Mas. Ini kan dua-duanya memang tidak baik ya. Berarti lebih derajatnya lebih buruk siluman berarti ya daripada Oh iya, jin. kalau itu udah jelas. Itu kan udah pelanggaran. Kalau siluman itu pelanggaran. Jadi itu ada kesalahan yang tidak disukai oleh raja, hanya dikutuk. Terus ada yang melawan orang tua, hanya dikutuk oleh orang tuanya. Dan ada yang bersekutu dengan jin, akhirnya dijadikan bangsa jin. Perwujudan seperti itu akhirnya. Hanya yang berubah jadi ular, berubah. Jadi perwujudan manusianya berubah. Jadi kera, jadi itu. Ya, seperti dulu contoh Pangeran Suryanegara tuh kalau tidak salah tuh ada lakon yang 40 kera itu kan awalnya prajurit itu. Dulu masih zaman kerajaan itu kalau nggak salah terjadi di Cirebon. Sampai sekarang kan kera itu nggak bertambah, tetap aja 40. Itu sejarahnya panjang lah itu. Panjang lagi ntar. Gitu. Akhirnya dia disuruh kerja, kan bikin benteng gitu ya. Suruh kerja. Dia perjalanan jauh kan itu minta tolong ke kerajaan mana. Ditungguin nggak datang-datang. Hanya pada kerja dan udah selesai dia baru datang. Nah, itu ada kurma. Ada buah kurma, kata dia, udah istirahat dulu aja. Gitu, saya mau sholat asar dulu, kata Pangeran Suryanegara. Nah, dia udah nahan emosi sebenarnya tuh, karena tidak tepat dengan janji itu, namanya orang tua dulu. Ini konon katanya seperti itu ya sejarah. Hanya pas sudah sholat asar ke situ, itu tahu-tahu udah penuh kurma itu pada dimakan. Sedangkan yang bekerja pada patuh, belum ngambil. Hanya pada ngambil gitu. Hanya uruk-uruk gitu. Kenapa ini dimakan? Hanya pada uruk gitu. Pada ngomong kagak jelas kayak monyet aja, katanya monyet, jadi monyet semua. Ceritanya seperti itu. Walau alam itu mau benar enggaknya. Kan itu nggak dialamin sama saya, cuma hanya sejarah gitu. Saya hanya seperti itulah gitu. Itu mah hanya sejarah gitu. Nah, kalau yang saya alamin seperti itu, jin itu seperti itu. Gitu. Jadi saya mengatakan tuh, saya tuh begini Mas, kalau mau menyampaikan sesuatu kepada anak pengajian kita ya, saya tuh pasti mengalaminya sendiri dulu. Saya dalemin dulu, saya ini setelah berasa dan ada manfaatnya untuk Islam, baru saya kasih. Bukan katanya gitu, kata orang begini, bukan ilmu katanya gitu, katanya orang gini amalin ini, enggak. Saya dalemin dulu, saya ini dulu konsen sampai selesai. Kalau kurang manfaatnya enggak saya kasih. Kayak sekarang misalkan ada yang, Ustaz saya pengen punya ilmu kebal, buat apa? Saya pengen bisa melihat mata batin, buat apa? Gitu, Aji Panarawangan. Mau apa, balas sakti itu apa segala macam, amalan masih hafal semua. Cuman itu kan pengalaman buruk. Kata saya jangan ke situ kalau pengen selamat ke alam akhirat sama alam kubur. Iya. Kalau pengen selamat itu sama Allah aja. Kurang apa? Allah udah melayani kita semuanya. Itu Mas Agus. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Sedikitnya saya menyumbangkan pengalaman saya ini. Dan jangan sekali-kali memponis atau menggarisbawahi dengan keras hati
dan keyakinan yang dia merasa sudah benar, gitu ya, kemudian bilang kepada seseorang yang sudah mengalami si A misalkan gitu ya. Nah, kalau baru pemahaman kita pun seperti itu, tapi hikmah yang diambilnya itu loh. Iya. Kalau misalkan tetap kayak, lalu yang saya lihat tuh siapa? Bisa nggak dia menjawab? Apakah dia bilang ilusi? Nah, ilusi kan kita tahu namanya halusinasi, mimpi atau apa, kita paham mimpi kayak apa, halusinasi kayak apa gitu. Jadi kalau yang sudah di luar dari akal, saya hanya mengatakan subhanallah. Ini kehendak Allah, ada hikmah yang harus diambil gitu. Nah, jawabannya itu adalah perwujudan, bukan aslinya jin. Wallahu a'lam binuradi, wallahu a'lam bisawab. Yang penting kita ambil hikmahnya dan tidak merubah aktivitas akhlakul karimah kita menjadi buruk. Tetap aja. Itu kan bukan sesuatu yang penting, kan nggak ditanya. Kamu kenal nggak sama jin, sama malaikat? Enggak, tetap aja kita sesuatu aja yang kira-kira akan ditanya. Gitu yang pokok-pokoknya aja, walaupun udah mengalami ini, yang kurang hanya untuk pemahaman aja supaya siapa tahu suatu saat kejadian seperti itu, nah sudah pernah sedikitnya ada pengalaman yang bisa diambil dari saya. Itu bagus. Iya. Ya. Pemirsa, inilah perbedaannya yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Ridwan. Kita ambil hikmah dan makna di balik ini. Sekali lagi, saya tidak akan bosan. Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Selalu tonton podcast kami, Pesan di Balik Misteri, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share-nya. Dan mudah-mudahan menjadikan ladang ibadah buat Anda dan juga kita di sini. Saya sekali lagi, Mang Agus beserta kru mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.